datang di channel SKB CASN, di mana di channel ini kita akan membahas soal-soal SKB untuk CPNS ataupun untuk seleksi P3K. Jadi kan nggak cuma di PNS ya, di CPNS ya ada seleksinya gitu, di P3K juga ada seleksinya. Nah, untuk jabatan-jabatan yang di CPNS juga ada, di P3K juga ada, kita bisa belajar melalui video ini, video soal SKB di channel SKB CASN. Makanya nama channelnya SKB CASN, karena bisa buat P3K dan juga CPNS. Baiklah, buat video kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS untuk jabatan bidan ahli pertama atau bidan terampil. Ini bisa juga dipakai buat seleksi P3K ya, karena kan juga ada tuh bidan untuk P3K, nggak cuma CPNS aja. Dan soal di video kali ini dibuat berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2019 beserta kisi-kisinya, karena BKN itu mengeluarkan mengeluarkan Permenpan atau peraturan BKN gitu ya, yang isinya tuh jabatan-jabatan dan juga kisi-kisinya. Nah, paket ini tuh dibikin berdasarkan Permenpan tersebut dan juga kisi-kisi yang tercantum di dalamnya gitu teman-teman. Dan jika teman-teman ada nih request mau jabatan lain yang dibahas di video selanjutnya atau dibikinin paket soalnya, bisa banget ke Telegram @skbcasn. Baik, langsung aja kita bahas soal pertama. Perilaku bidan yang sesuai dengan kode etik dalam memberikan pelayanan kebidanan adalah, pilihan jawabannya: A. Mengutamakan kepentingan pribadi. B. Memberikan pelayanan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. C. Mengutamakan pelayanan kepada pasien yang memberikan kompensasi lebih. D. Membeda-bedakan pasien berdasarkan agama. E. Menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang sulit secara ekonomi. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar. Nanti kita bahas langsung nih jawaban dan pembahasannya. Jadi bisa langsung dijawab dulu, di pause, dijawab dulu di kolom komentar bisa juga. Atau langsung lihat kunci jawaban nanti juga bisa. Karena kita bahasnya tuh soal langsung kunci jawaban. Baik, jawabannya adalah B, tentu saja B ya teman-teman. Memberikan pelayanan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Pembahasannya, kode etik bidan menekankan pentingnya memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi terhadap latar belakang pasien. Itu dia jawabannya ya teman-teman. Setiap video itu yang diupload di channel SKB CASN itu membahas 5 soal ya per videonya. Jadi kalau teman-teman gak sabar pengen langsung punya 50 soal nih dalam satu paket, bisa langsung ke Telegram buat beli paket soalnya, harganya cuma Rp10.000 aja. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Pelan-pelan ya, karena ngos-ngosan juga ya ngomongnya, tapi tuh nggak tahu gitu, kayak otomatis jadi cepet gitu ngomongnya ya. Baiklah, langsung aja nih, nomor 2. Komunikasi efektif dengan klien saat memberikan pelayanan kebidanan dapat ditingkatkan melalui, pilihan jawabannya: A. Penggunaan istilah medis yang rumit. B. Mendengarkan aktif dan memberikan penjelasan yang jelas. C. Mengabaikan pertanyaan pasien. D. Menekankan wewenang bidan tanpa memperhatikan pendapat pasien. E. Menyampaikan informasi tanpa memberi kesempatan klien bertanya. Kira-kira apa tuh jawaban dari nomor 2 ini, komunikasi efektif dengan klien? Jawabannya adalah B. Jawaban dari nomor 2 ini adalah B. Mendengarkan aktif dan memberikan penjelasan yang jelas. Pembahasannya, komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan melibatkan kemampuan untuk mendengarkan aktif dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh pasien. Itu dia ya teman-teman jawabannya untuk nomor 2 tadi. Tapi kalau nggak mau beli paket soal juga nggak apa-apa loh teman-teman. Tetap pantengin aja YouTube ataupun TikTok SKB CASN, karena aku selalu upload setiap hari. Jadi selalu ada paket soal yang baru setiap hari dari berbagai jabatan. Jadi harus dipantengin. Siapa tahu jabatan kamu yang aku upload soalnya. Baik, nomor 3. Prinsip manajemen dalam praktik kebidanan yang tepat adalah
Aku ulangin, prinsip manajemen dalam praktik kebidanan yang tepat adalah pilihan jawabannya A. Membuat keputusan tanpa melibatkan anggota tim, B. Melakukan delegasi tugas dengan memberikan arahan yang jelas, C. Menyimpan informasi penting untuk diri sendiri, atau D. Menghindari pembagian tugas yang setara. Ini harusnya sampai E ya, tapi ini kayaknya soalnya kurang ini pilihan gandanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada jawabannya. Baik, kira-kira apa nih jawabannya nih? Apakah A. Membuat keputusan tanpa melibatkan anggota, atau B. Melakukan delegasi tugas dengan memberikan arahan yang jelas, atau C. Menyimpan informasi penting untuk diri sendiri, atau D. Menghindari pembagian tugas yang setara? Jawabannya adalah tentu aja B. Melakukan delegasi tugas dengan memberikan arahan yang jelas. Kenapa jawabannya B? Pembahasannya adalah dalam manajemen kebidanan penting untuk melakukan delegasi tugas dengan panduan yang jelas untuk memastikan tugas terlaksana dengan baik. Itu dia jawabannya ya. Penting memastikan melakukan delegasi tugas dengan panduan yang jelas untuk memastikan tugas terlaksana dengan baik. Nomor selanjutnya itu adalah nomor 4. Nomor 4. Dalam kode etik bidan, salah satu perilaku yang harus dihindari adalah, aku ulangin, dalam kode etik bidan, salah satu perilaku yang harus dihindari adalah, pilihan jawabannya A. Menghormati keputusan klien, B. Memberikan informasi yang akurat, C. Membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial, atau D. Berkomunikasi dengan empati, atau E. Menjalankan kewenangan dengan bertanggung jawab. Aku ulangin, dalam kode etik bidan, salah satu perilaku yang harus dihindari adalah A. Menghormati keputusan klien, B. Memberikan informasi yang akurat, C. Membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial, D. Berkomunikasi dengan empati, atau E. Menjalankan kewenangan dengan bertanggung jawab. Ini udah jelas sih jawabannya. Tapi teman-teman siapa tahu ada yang kurang fokus atau kurang konsentrasi gitu ya. Siapa tahu bisa ada kayak gitu jadi salah nih jawabnya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Soal yang gampang jadi salah karena kurang fokus gitu ya. Jawabannya tentu aja C teman-teman. Membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial itu tidak boleh. Pembahasannya, membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial merupakan pelanggaran kode etik karena semua pasien harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Jadi sebagai bidan tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial ya teman-teman. Nah cuma bidan sih, semua pekerjaan pelayanan tuh harusnya nggak boleh membeda-bedakan yang dilayani dengan berdasarkan status sosial gitu. Nggak boleh sebenarnya, oke? Baik, nomor 5. Kepemimpinan dalam praktik kebidanan melibatkan, pilihan jawabannya A. Mengabaikan pendapat anggota tim, B. Menginspirasi dengan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, C. Memberikan semua tanggung jawab kepada anggota tim tanpa supervisi, D. Mengambil semua keputusan tanpa berkonsultasi, atau E. Menghindari komunikasi dengan anggota tim. Aku ulangin soalnya, kepemimpinan dalam praktik kebidanan melibatkan A. Mengabaikan pendapat anggota tim, B. Menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, C. Memberikan semua tanggung jawab kepada anggota tim tanpa supervisi, atau D. Mengambil semua keputusan tanpa berkonsultasi, atau E. Menghindari komunikasi dengan anggota tim. Kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 5 adalah soal terakhir ya yang kita bahas di video ini yang ada kunci jawabannya. Nanti di akhir video juga ada satu soal tambahan, soal PR yang bisa kita jawab dulu di kolom komentar. Nanti aku bahas di video selanjutnya, di video SKB bidan selanjutnya ya teman-teman. Soal nomor 5 tadi jawabannya adalah B, tentu aja B teman-teman ya. B. Menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasannya, pemimpin yang efektif dalam praktik kebidanan harus dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efisien. Itu ya pembahasannya teman-teman. Terima kasih loh sudah menonton video belajar ini. Kita belajar bersama supaya semoga kita semua lulus CPNS tahun 2024 ini. Karena ini diupload saat CPNS tahun 2024. Baik, soal selanjutnya ini soal PR teman-teman. Soal PR yang teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar. Nanti pembahasan dan kunci jawabannya aku bahas di video SKB bidan selanjutnya. Jadi teman-teman harus subscribe buat tahu kapan video bidan selanjutnya aku up.
upload soalnya gitu ya, karena antrian jabatannya panjang nih, banyak jabatan yang lainnya yang harus aku upload juga gitu. Soal nomor 6, pelayanan antenatal yang benar dilakukan dengan tujuan utama untuk A. menyaring penyakit menular, B. menilai status kesehatan ibu hamil dan janin, C. meningkatkan konsumsi makanan ibu hamil, D. mengurangi berat badan ibu hamil, atau E. menentukan jenis kelamin janin. Silakan dijawab ya teman-teman, silakan dijawab di kolom komentar. Dan kita bahas nanti di video selanjutnya ya, di video bidan selanjutnya. Dan teman-teman jika ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya nih yang pengen dibikinin video soal pembahasannya atau pengen dibikinin paket soal dan pembahasannya, bisa langsung aja request ke Telegram kita, itu adalah @skbcasn, ataupun komen di YouTube ataupun TikTok kita @skbcasn. Kalau pengen beli paket soalnya biar bisa langsung belajar tuh full, nggak dipotong-potong ataupun nggak perlu nunggu gitu, nunggu nonton videonya nggak perlu, bisa langsung punya full paket soalnya, bisa langsung beli aja ke Telegram @skbcasn. Harganya Rp10.000 aja per paket soal. Satu paket isinya 50 soal gitu ya teman-teman. Kita menyediakan dari semua jabatan apa aja, tinggal ditanya nih, ada nggak soal paket untuk jabatan ini? Pasti ada, dan kita bikinin paket soalnya gitu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua lulus CPNS. Terima kasih, bye-bye.